Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Shalom adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, hari ini kita sudah masuk di bulan yang ketiga, yaitu bulan Maret di tahun 2022. Nggak kerasa ya adik-adik? Nah, hari ini kakak mau tanya nih, gimana kabar adik-adik semua? Kakak yakin dan percaya adik-adik semuanya yang sekarang ada di rumah, yang beribadah dari rumah, semuanya dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, bahkan adik-adik dengan semangat dan bersukacita untuk datang pada pagi hari ini memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik, seperti biasanya sebelum kita mau mulai ibadah kita, kakak mau ingatkan adik-adik semua mungkin untuk ambil Alkitabnya dulu atau ambil catatannya, biar nanti kita saat mendengarkan firman Tuhan kita nggak perlu ambil Alkitab kita lagi, kita nggak perlu ambil catatan kita lagi, kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, pada hari ini kita mau sambut ibadah kita mau mulai ibadah ini dengan sama-sama bersatu hati kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, bersyukur selalu atas setiap penyertaan Tuhan. Kami bersyukur selalu atas setiap kebaikan Tuhan, rahmat-Mu Tuhan, kasih-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, setiap kami ada sampai pada hari ini, setiap kami diizinkan Tuhan untuk dapat datang bersama-sama beribadah pada hari ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang begitu melimpah bagi setiap kami. Dan Tuhan Yesus, pada hari ini setiap kami anak-anak-Mu, kami mau sama-sama masuk lebih lagi Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau, untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan mungkin saat ini setiap kami masih beribadah di rumah Tuhan, masih beribadah secara online, tapi kami mau yakin dan percaya Tuhan, kalau sebentar lagi Tuhan yang akan meredakan pandemi ini agar setiap kami dapat sama-sama datang ke gereja untuk memuji, menyembah Engkau seperti dulu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus. Kami telah berdoa, kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati setiap fasilitas yang kami gunakan, bahkan Tuhan persiapkan setiap hati kami Tuhan, agar setiap firman yang kami dengar nantinya dapat mengubahkan kehidupan kami, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik, pada hari ini kita mau sama-sama naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi setiap kita. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari adik-adik kita mau sama-sama katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kita mau angkat tangan kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, kami bersyukur atas apapun yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kami, bahkan setiap kami Tuhan, sampai pada detik ini pun Tuhan, setiap kehidupan kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan rancangan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas segalanya yang telah Engkau berikan bagi setiap kami ya Yesus pada pagi hari ini. Dan Tuhan, sebentar setiap kami anak-anak Tuhan, kami ingin bersuka cita lebih lagi, kami ingin melompat, kami ingin menari untuk nama Tuhan, biar kiranya melalui pujian penyembahan kami pada hari ini hati Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik, kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau bersuka cita pada hari ini, kita mau menari untuk nama Tuhan. Kita mau katakan ku daki-daki ya, semuanya pakai gerakannya. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Sekarang ku terbang. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita mau lebih semangat lagi ya, kita mau menari untuk nama Tuhan pada hari ini. Adik-adik yang di rumah jangan mau kalah, kita pakai gerakannya ya. Kalau ku daki-daki semuanya jinjit semakin tinggi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta. Sekarang tentangkan. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada,
Kau ada di dukaku, Kau ada karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Semuanya beri kemuliaan untuk Tuhan. Adik-adik dipersilakan untuk duduk lagi. Tiba saatnya setiap kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita bersatu hati lagi, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan pada hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Biar kiranya melalui pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan pada hari ini. Dan Tuhan, tiba saatnya setiap kami mau sama-sama duduk diam, kami memasang telinga kami buka hati kami, agar setiap firman yang kami dengar, nantinya Tuhan dapat memberkati kehidupan kami Tuhan Yesus, dan dapat mengubahkan kehidupan kami, bahkan setiap kami Tuhan, dapat melakukan firman tersebut dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari adik-adik pada hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama angkat satu pujian lagi di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama sembah Dia lagi, kita mau tinggikan namanya lagi. Kita mau sama-sama katakan ya. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya
dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Oke, shalom adik-adik semuanya. Pada pagi hari ini kita telah memuji muliakan nama Tuhan. Tiba saatnya untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kau masih memberikan kami kesempatan kembali untuk boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami, berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti apa yang akan kami dengar dan apa yang kami pelajari hari ini Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, baik adik-adik semuanya, pada pagi hari ini kakak mengajak adik-adik semuanya untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan memperhatikan kita. Bagi adik-adik yang membawa Alkitab, bisa buka Alkitabnya, tetapi bagi adik-adik yang tidak punya Alkitab, adik-adik bisa membacanya bersama-sama teks yang ada di layar ya adik-adik. Kita akan buka di Matius pasal yang ke-15 ayat yang 21 sampai 28. Kita mulai dari 21 ya adik-adik. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat yang ke-22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikut kita," dengan berteriak-teriak. Ayat yang ke-24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ayat yang ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat yang ke-26, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat yang ke-27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat yang ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, adik-adik, dari pembacaan yang kita baca hari ini menceritakan ketika Yesus berada dalam pelayanan dan Yesus dari satu tempat ke tempat lain. Nah, dan pada saat itu Yesus berada di Tirus dan Sidon. Nah, ketika Yesus berjalan melakukan pelayanannya, ada seorang perempuan Kanaan yang datang dan menghampiri Yesus dengan berkata, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Jadi perempuan ini datang kepada Yesus sambil berteriak-teriak meminta pertolongan Yesus, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, seolah-olah Yesus tidak menghiraukan ketika dia datang. Tetapi Yesus memiliki maksud tersendiri adik-adik dalam setiap apa yang Yesus lakukan. Kemudian tidak sampai berhenti sampai di situ. Ketika Yesus tidak menjawab, perempuan Kanaan ini terus datang kepada Yesus meminta agar Yesus dapat menyembuhkan anaknya yang sakit. Namun karena Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh perempuan
Kanaan ini, maka Tuhan sangat memperhatikan apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, dari sini kita bisa belajar adik-adik bahwa Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita. Dari hal ini kita akan bisa belajar bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Apa yang Tuhan perhatikan dalam diri kita? Yaitu yang pertama, Tuhan memperhatikan sikap kita. Di ayat yang ke-22 dan 25 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat yang ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Jadi sikap yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini adalah dia datang kepada Tuhan. Nah, ini sungguh sikap yang sangat luar biasa. Kalau kita perlu kepada Tuhan ataupun dalam keadaan apapun, kita harus datang kepada Tuhan, harus memiliki sikap yang mau datang kepada Tuhan. Meskipun ketika perempuan Kanaan ini datang kepada Tuhan, tidak langsung Tuhan jawab iya seperti itu. Bahkan Tuhan seolah-olah mengabaikan dia, bahkan mengatakan bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkan kepada anjing. Bahkan ketika hal itu diibaratkan bahwa kehidupannya ini sangat direndahkan seperti itu. Tetapi dalam hal ini perempuan Kanaan ini, adik-adik semuanya, dia mau tetap datang kepada Tuhan. Nah, apa pelajaran yang bisa kita pelajari adik-adik? Bahwa ketika dalam keadaan apapun kita perlu datang kepada Tuhan. Meskipun kadang kalau kita butuh pertolongan, kadang belum selalu terjawab apa yang kita butuhkan seperti itu. Tetapi kita harus memiliki hati yang benar-benar sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan dengan keadaan apapun itu. Kita mau datang dengan sungguh-sungguh karena Tuhan mau lihat sikap hati kita. Jangan sampai kita kok Tuhan gak memperhatikan saya, Tuhan tidak menjawab doa saya, kemudian kita mau mulai menjauh daripada Tuhan. Kita jangan sampai memiliki sikap seperti itu, karena Tuhan ingin kita itu mau terus datang kepada Dia, bukan hanya meminta mujizat atau kesembuhan, tetapi kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Dengan ketulusan itu akan terlihat dari kehidupan kita. Apakah kita mau tetap sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dalam keadaan apapun itu. Dan hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, bahwa apa yang Tuhan perhatikan dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan memperhatikan iman kita. Di ayat yang ke-28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, jadi adik-adik, ketika ibu ini datang kepada Yesus, meskipun seolah-olah yang sebelumnya tadi seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan ketika dia datang kepada Tuhan, tetapi pada akhirnya Tuhan itu sangat memperhatikan bahwa imannya itu akan terlihat dari perbuatannya yang mana, yang awalnya dia datang meskipun seolah-olah dihiraukan, bahkan direndahkan, tetapi Tuhan bisa melihat imannya, yaitu dari dia mau datang terus kepada Tuhan. Nah, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan dan akan terlihat dari setiap perbuatan kita, bagaimana kita hidup, dan itu akan terpancar melalui kehidupan kita. Jadi kita perlu memiliki sikap yang mau tekun, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Meskipun kita belum memperoleh apa yang kita miliki, tetapi kita mau tetap percaya. Kalau orang yang beriman itu adalah orang yang mau tetap percaya kepada Tuhan meskipun belum menikmati apa yang kita harapkan atau belum melihat apa yang kita harapkan, tetapi kita mau tetap percaya. Itu yang artinya beriman ya adik-adik. Jadi kita mau belajar beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mau percaya bahwa Tuhan akan sanggup melakukan apa yang kita rindukan, kita harapkan. Jikalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Dia akan melakukan bagi kita.
Karena itu yang perlu kita ada dalam kehidupan kita, yaitu kita harus memiliki iman percaya kepada Tuhan. Jangan pernah goyah dengan keadaan yang mungkin kita hadapi, tetapi kita mau belajar tetap tekun, setia dari masa kecil kita, sehingga kita ketika kita dewasa nanti kita boleh selalu setia kepada Tuhan. Bahkan sampai kita dipanggil oleh Tuhan, kita didapatkan Tuhan bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga, apa yang Tuhan perhatikan dalam diri kita, yaitu Tuhan memperhatikan kebutuhan kita. Jadi setiap kebutuhan kita itu pasti Tuhan akan memperhatikan. Seperti di kisah ini di ayat yang ke-22 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat yang ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi dalam hal ini perempuan Kanaan ini memiliki kebutuhan, yaitu kebutuhan supaya anaknya bisa sembuh kembali. Karena ketika anaknya ini kerasukan setan, jadi hidupnya itu sangat menderita adik-adik. Jadi dia mau supaya anaknya ini pulih kembali. Itu yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan perempuan Kanaan ini. Jadi kita bisa perhatikan bahwa Tuhan itu memperhatikan apa yang kita butuhkan. Dan karena ibu ini membutuhkan kesembuhan bagi anaknya, maka Tuhan memberikan kesembuhan. Seperti di ayat yang ke-28 dikatakan, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi Tuhan mampu menyembuhkan, atau Tuhan mampu memberikan apa yang dibutuhkan. Dan Tuhan memperhatikan bahwa kita ini butuh apa, seperti itu. Asalkan kita harus memiliki sikap yang seperti yang Tuhan kehendaki, dan juga kita memiliki iman, maka kebutuhan kita, apa yang kita perlukan, maka Tuhan mampu cukupkan dalam kehidupan kita adik-adik. Jadi kita bisa belajar bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan kita, dan itu terlihat dari sikap kita, iman kita, bahkan apa yang kita butuhkan maka Ia sanggup sediakan. Nah, itu yang bisa kakak bagikan buat kita, biarlah kita mau belajar bersama-sama bahwa percaya bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, asalkan kita mau juga selalu setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun itu, karena kita percaya bahwa Tuhan akan sanggup melakukan hal yang tidak mungkin bagi kita, tetapi pasti bagi Tuhan untuk Dia lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau memperhatikan kehidupan kami, dari sikap kehidupan kami, iman kami, bahkan kebutuhan kami pun Engkau mampu memperhatikan, bahkan Engkau sanggup mencukupkan sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan. Ajari kami untuk selalu percaya dalam keadaan apapun kami, karena Engkaulah pengharapan kami, sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, Tuhan menolong kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan. Kau berkati juga dalam studi kami, Kau berkati juga orang tua kami yang mendidik kami, sehingga kehidupan kami hidup yang selalu memuliakan Engkau dan hidup yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, gimana kabar adik hari ini? Kakak yakin nama saya berada dalam kata sehat, amin. Amin. Nah, berikut ini kakak menyampaikan bahwa pengumuman Nabi Maranatha fellowship online diadakan setiap hari Senin pukul 9 malam. Kakak harap adik-adik sudah join dalam fellowship ini, karena kita ingin firman Tuhan adik Karim. Jadi bagi adik jangan lupa untuk join. Nah, untuk adik-adik yang belum dapatkan ibadah bisa menghubungi nomor yang terlihat di layar. Ibadah sekolah minggu masih diadakan online jam 9 pagi. Ibadah dapat diakses melalui YouTube channel GBI Maranatha. Nah, hari ini kita mau sama-sama ucapkan selamat ulang tahun untuk Diego. Kita mau berdoa untuk Diego. Kakak ajak adik semua tutup mata, di tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, maksud Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk 1 tahun usia yang Kau berikan buat Diego Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati pertumbuhannya, Engkau yang memberkati sekolahnya, Engkau yang melancarkan sekolahnya juga Tuhan, dan Kau yang memberkati kedua orang tuanya, supaya apapun yang dikerjakan dengan orang tuanya bisa berhasil dan
bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan bangan Bapa ya nama Tuhan Yesus, kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.